Dor! Langsung tumbang di tempat, sosok ini langsung dieksekusi dari jarak dekat saat hendak lakukan hal nekap kepada Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo, dalam kurung, Jokowi, menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dari kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Salah satu kelompok yang paling berbahaya adalah Negara Islam Indonesia, dalam kurung, NII, yang memiliki visi dan misi untuk mengubah ideologi dan sistem pemerintahan Indonesia dengan syariat Islam dan khilafah. NII berencana untuk menggulingkan Jokowi sebelum pemilu 2024 dengan cara-cara kotor, seperti melakukan terorisme, propaganda, dan penggalangan dana ilegal. Apa motivasi dan strategi NII dalam upaya makarnya? Bagaimana pemerintah menanggapi dan menangani ancaman NII? Bagaimana kita sebagai warga negara dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah situasi yang genting ini? Presiden Joko Widodo, dalam kurung, Jokowi, adalah pemimpin Indonesia yang terpilih secara demokratis dalam 2 periode berturut-turut. Ia dikenal sebagai presiden yang pro-rakyat, pro-pembangunan, dan pro-keadilan. Namun, tidak semua pihak menyukai dan mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Ada beberapa kelompok yang merasa kecewa, tersingkir, atau terancam oleh pemerintahan Jokowi. Mereka mencoba untuk menggulingkan Jokowi dengan berbagai cara, baik secara terbuka maupun tertutup, baik secara konstitusional maupun inkonstitusional. Salah satu kelompok yang paling berbahaya adalah Negara Islam Indonesia, dalam kurung, NII, sebuah organisasi terlarang yang berasal dari gerakan DI atau TII Kartosuwiryo pada tahun 1949 hingga 1962. NII memiliki visi dan misi untuk mengubah ideologi dan sistem pemerintahan Indonesia dengan syariat Islam dan khilafah. NII menolak Pancasila sebagai dasar negara dan menganggap pemerintah Indonesia sebagai togut, dalam kurung, sesembahan selain Allah, yang harus diperangi. NII juga mengklaim sebagai satu-satunya wakil umat Islam di Indonesia dan menyesatkan anggotanya dengan doktrin-doktrin sesat. NII berencana untuk menggulingkan Jokowi sebelum pemilu 2024 dengan cara-cara kotor, seperti melakukan terorisme, propaganda, dan penggalangan dana ilegal. Densus 88 Anti Teror Polri telah menangkap 16 anggota NII di Sumatera Barat pada Maret 2022. Dari penangkapan tersebut, terungkap bahwa NII memiliki rencana untuk melengsarkan pemerintah yang berdaulat sebelum tahun pemilu 2024. NII juga mempersiapkan senjata tajam, golok, dan mencari para pandai besi untuk melakukan serangan teror. Selain itu, NII juga melakukan propaganda melalui media sosial, buku-buku, video, dan seminar-seminar untuk merekrut anggota baru dan menyebarkan ajaran-ajarannya. NII juga mengumpulkan dana dari anggotanya dengan cara memeras, meminjam, atau menjual aset-aset mereka. Apa motivasi dan strategi NII dalam upaya makarnya? Menurut pakar terorisme Al-Chaidar, NII memiliki 3 motif utama dalam melakukan aksi-aksi terornya, yaitu politik, ekonomi, dan agama. Secara politik, NII ingin menguasai kekuasaan di Indonesia dan menerapkan syariat Islam secara kafah. Secara ekonomi, NII ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis-bisnis ilegal yang mereka jalankan, seperti narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, dan lain-lain. Secara agama, NII ingin menyebarkan ajaran-ajarannya yang sesat kepada masyarakat luas dan mengeliminasi kelompok-kelompok yang dianggap musuh seperti pemerintah, aparat keamanan, ulama, dan kelompok Islam lainnya. Untuk mencapai tujuan-tujuannya, NII memiliki beberapa strategi yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pertama, NII melakukan infiltrasi ke berbagai lembaga dan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendapatkan informasi, pengaruh, dan dukungan. Kedua, NII melakukan indoktrinasi dan brainwashing terhadap anggotanya agar loyal dan taat kepada pimpinan NII. Ketiga, NII melakukan isolasi sosial terhadap anggotanya agar terputus dari keluarga, teman, dan masyarakat. Keempat,
NII melakukan radikalisasi dan militansi terhadap anggotanya agar siap melakukan aksi-aksi kekerasan dan teror. Bagaimana pemerintah menanggapi dan menangani ancaman NII? Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas NII sebagai organisasi terlarang yang mengancam kedaulatan negara. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah juga telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga koordinasi antar instansi dalam menangani masalah terorisme di Indonesia. Pemerintah juga telah meningkatkan peran aparat keamanan, khususnya Densus 88 Anti Teror Polri, dalam melakukan operasi-operasi penindakan terhadap jaringan-jaringan teroris, termasuk NII. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan upaya-upaya deradikalisasi dan reintegrasi terhadap mantan anggota-anggota NII yang telah ditangkap atau menyerahkan diri. Pemerintah telah memberikan bantuan hukum, psikologis, sosial, ekonomi, dan agama kepada mantan anggota-anggota NII agar mereka dapat kembali ke masyarakat dan hidup normal. Pemerintah juga telah melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, media, akademisi, dan lain-lain dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme.